Hari itu kami bersama Hatta Rajasa di Sukabumi, Jawa Barat. Melihat kegiatannya di akhir pekan, bukan sebagai Menko Perekonomian, tapi sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional, sekaligus bakal calon presiden 2014. Kami berangkat bersama ke Sukabumi dari kediaman Hatta Rajasa di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, ketika hari masih sangat pagi. Dan tiba di Sukabumi sebelum acara dimulai. Masih ada waktu bagi Hatta untuk menyantap bubur dan berbincang soal tugasnya selaku Menko Perekonomian, sekaligus Ketua Umum PAN. Nah itu saya penasaran Pak Hatta, kenapa Pak Hatta membuat komitmen kayak begitu Pak? Maksudnya pas weekday sama sekali tidak berbicara soal politik ataupun yang berbau-bau kepartaian, hanya boleh di pas weekend gitu. Itu memang komitmennya sudah berjalan dari kapan sih Pak Hatta? Ya sejak saya jadi menteri. Oke, terima kasih Sejak Pak. saya udah belasan tahun jadi menteri. Coba deh Mbak tanya ke kementerian tempat saya pernah bertugas. Nggak pernah saya ngomong politik. Itu memang udah komitmen dari Bagian dari pendidikan kepada diri saya dan kepada kawan-kawan yang di kementerian. Kalau ngomong politik, maka yang muncul subjektivitas saya sebagai Ketua Umum PAN. Kan nggak baik. Padahal saya menteri. Nah, itu bisa menimbulkan bisa menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap tokoh-tokoh yang dari partai politik. Sehingga nanti dianggap bahwa kalau menteri dari partai politik mereka tidak profesional karena selalu mengkaitkan dengan politik. Nah kalau sekarang saya bebas, kalau mau diskusi, mau dialog, partai bebas, saya oke aja, mau A sampai Z soal politik, oke. Nah itu Pak, dengan agenda yang seabrek-abrek begitu, Pak Hatta gimana Pak Hatta menjaga kesehatan Pak? Bapak nih kayaknya makan juga nggak ada pantangan Pak? Atau ada? Nggak ada. Saya makannya nggak ada pantangan, obat-obatan juga nggak ada, kecuali satu yang saya rutin pagi-pagi saya dikasih istri saya tuh susu kolostrum. 2 tahun terakhir, besan SBY ini tancap gas. Hatta tidak hanya berupaya memperkuat partai yang dipimpinnya, tetapi juga memperkuat citranya sebagai bakal Capres 2014. Pak Hatta, kan untuk masuk ke pemilu 2014 harus ada seenggaknya ada persen dari parliamentary threshold, kemudian ada presidential threshold. Ini menurut Pak Hatta seberapa banyak atau dari Pak Hatta sendiri berapa target PAN itu Pak untuk bisa lolos pemilu 2014 sebenarnya Pak Hatta? Iya, memang kita tentu punya target. Target kita adalah setiap dapil kita ingin 1 kursi. Oleh sebab itu strategi kita sudah berbicara di dapil, bukan lagi di tataran survei popular vote. Karena sesungguhnya pada akhirnya yang tarung itu adalah caleg. Ya. Kita lihat per dapil satu-satu. Nah, kita optimis bahwa kita mentargetkan itu 60 sampai 70 kursi. Strategi kita adalah menangkan partai terlebih dahulu. Oh ya. Setelah itu mereka berjuang secara bersinergi. Caleg DPR RI, DPR Provinsi, Kabupaten Kota bersinergi untuk mengamankan suara di dapil masing-masing. Jadi di situ kita support mereka dengan konsultan di situ. Jadi mereka disupport. Kita kasih tahu daerah ini masih lemah, daerah ini cukup kuat. Sukabumi, tempat acara Jalan Sehat ini berlangsung, adalah salah satu daerah yang menjadi target suara PAN. Pagi. Yo, sini dulu, mampir dulu. Mampir dulu Pak.
Iya. Nanti ya. Iya Pak. Beli. Ayo Pak diborong Pak. Sok itu. Ajis ya. Ayo Bu. Kan juga ciri khas dari Pak Hatta adalah dengan warna rambutnya Bapak nih. Itu memang tidak akan pernah berubah. Jadi Bapak nggak akan mau mengecat begitu Pak? Enggak. Udah jadi begini aja gitu Pak? Apa adanya. Paling tidak saya kalau di tempat yang sangat ramai mencarinya gampang sekali. Iya betul Pak. Pernah kejadian waktu 17 Agustusan saya pakai kopiah Ya. sama istri saya nyari nah, semua orang pakai kopiah. Agenda Hatta di Sukabumi bukan hanya mengikuti acara Jalan Sehat, tapi juga serangkaian kegiatan lainnya. Di sela jadwal ketika waktu beristirahat, yang dipilih Hatta sebagai topik obrolan adalah buku yang sedang dibacanya, Timur Leng. Kemudian, mengapa dia hebat ini? Karena dia menaklukkan Asia Tengah itu dengan cepat. Jadi kekuasaannya itu sampai ke Rusia, dari Iran sampai Rusia. Asia Tengah itu semua rata, tapi dia orang biasa, anak orang biasa, dan kakinya itu pincang karena waktu dia muda dia kena panah. Nah, saya membaca ini kegigihannya sebetulnya, saya menyenangi dengan tekadnya, keberanian, keuletan, tekad. Tapi dia sebetulnya orang yang sangat baik hati, orang yang berperang dikasih reward. Tapi orang yang malas, pengkhianat, dibantai sama dia. Jadi menurut dia itu adil. Iya, menurut dia adil itu adalah orang tuh harus secara proporsional diberikan hak-haknya. Kalau dia mencuri, dibantai sama dia. Korupsi habis sama dia. Tapi tampaknya tak banyak waktu bagi Hatta untuk membaca buku, jika jadwalnya sepadat hari itu. Allah memaksa Hatta Rajasa menjadi presiden, kenapa tidak? Oleh sebab itu karena kunci untuk menggeser dari 3 kursi, 5 kursi menjadi 6 dan 10 kursi adalah bersinergi positif sehingga seluruh kekuatan kita menjadi satu untuk menggerakkan kekuatan. Sukabumi adalah salah satu wilayah tempat PAN menumpu harapan mendulang suara. Salah satunya melalui sang pelantun Tenda Biru, Desi Ratnasari. Killing me softly with its song, killing me softly with its song, telling my whole life with his word, telling me softly with its song.